Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo, suster, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pagi. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mohon berkat Tuhan untuk pemberkatan dan pembukaan rumah singgah isoman Starkey. Kita bersyukur karena kita sudah mengusahakan persiapan agar rumah singgah isoman Starkey ini sungguh dapat layak untuk melayani saudara-saudari kita untuk menjalani isoman, khususnya bagi mereka yang kita anggap sebagai yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir atau yang terpinggirkan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita lebih dahulu agar kita pantas untuk merayakan iman kita, merayakan Ekaristi ini, sehingga segala sesuatu yang kita usahakan dalam pelayanan ini nantinya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mereka dapat kita layani sebaik mungkin, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Untuk itu, mari kita hening sejenak. Kita menyadari bahwa rahmat Tuhan selalu menyertai kita, maka rahmat kehidupan itu pantas kita syukuri, namun kita juga sadar akan kelemahan dan kedosaan kita, maka kita mohon rahmat pengampunan dan belas kasih dari Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita sengsara dan wafat karena cinta kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai penyelamat yang mulia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau sanggup menambahkan orang sakit dalam penderitaannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara sekalian, dengan perantaraan Kristus, Allah berkenan mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami ini manusia lemah yang kadang-kadang mudah jatuh dalam sakit. Kami sungguh merasa susah dan menderita karenanya. Maka kami mohon semoga pengalaman pahit itu menggugah hati kami, supaya lebih memperhatikan saudara-saudari kami yang sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengajar kami bersikap demikian. Semoga Engkau senantiasa hadir dan memberkati segala usaha kami di dalam membantu saudara-saudari kita yang terpapar karena COVID-19, sehingga boleh mengalami isolasi mandiri di tempat ini dengan baik. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa.
namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Yang kau perbuat bagi saudaraku, telah kau buat bagiku. Buat bagi saudaraku, telah kau buat bagiku. Kalau ku sakit, engkau datang menghibur. Kalau ku susah, kau datang melipur. Yang kau perbuat bagi saudaraku, telah kau buat bagiku. Tuhan bersamamu. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepadanya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, frater, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mengadakan pembukaan dan peresmian rumah singgah Isoman Starkey. Starkey itu Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita. Di tempat ini kita mengadakan misa. Saudara sekalian, kita tahu, kita sadar, dan kita mengalami bahwa situasi dan kondisi akibat pandemi COVID-19 masih dirasakan memprihatinkan, yang dialami di berbagai belahan dunia, juga di Indonesia, juga di Jakarta, dan di tempat-tempat yang lain. Dan kita juga sadar bahwa situasi ini sungguh mengganggu kehidupan macam-macam hal yang kita rasakan atau menyangkut berbagai aspek kehidupan. Kita juga sadar bahwa penularan masih terjadi di mana-mana dan itu juga bisa terjadi pada siapapun juga, entah yang tua, yang muda, remaja, bahkan juga anak-anak pun bisa mengalami penderitaan ini. Orang bisa mengalami sakit karena COVID-19, entah itu yang disebut gejala ringan, tanpa gejala, atau komorbid, atau yang lain, dan seterusnya. Orang bisa mengalami sakit, lalu akhirnya bisa disembuhkan. Tapi tidak sedikit juga ada yang mengalami sakit ini, lalu akhirnya mesti dipanggil Tuhan. Nah, saya sendiri itu termasuk alumni, alumni Isoman, termasuk Romo Rudi ya. Kita bersama-sama pernah mengalami bulan lalu, sehingga bisa merasakan seperti apa itu menjadi seorang isoman. Dan salah satu yang dapat dilakukan adalah isolasi mandiri dengan berbagai macam cara. Ya, selain ada pengobatan, perawatan, tapi juga ada isoman. Dan tentu isoman yang benar selalu di bawah pantauan atau pendampingan dokter, sehingga segala sesuatunya bisa terdeteksi atau dapat terawat dengan baik dan benar. Dan tentu dibutuhkan sikap untuk tekun setia di dalam hal ini. Dan itu sebenarnya kalau boleh dikatakan tidak menakutkan. Ya. Isoman itu tidak menakutkan. Karena apa? Karena kita itu kan mau menuju yang baik, menuju situasi yang sehat. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa pemerintah dan gereja dalam konteks kita di sini, yaitu Keuskupan Agung Jakarta, mendorong kita semua agar berupaya ikut ambil bagian dalam membangun shelter-shelter untuk isoman, lebih-lebih dengan sasaran dan prioritas kepada mereka yang boleh dikatakan kurang beruntung, baik yang kecil, lemah, miskin, ataupun mungkin tersingkir atau kurang diperhatikan. Dan dalam hal ini, Paroki Durensawit melalui Dewan Paroki dan juga umat ingin mengungkapkan rasa tergugah untuk menanggapi harapan ini. Maka dibentuklah panitia yang
mengajak kita untuk ikut peduli, ikut bertanggung jawab, dan sekaligus ini sebagai ungkapan iman kita untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan bantuan. Jadi ini bukan sekedar suatu ungkapan manusiawi, tetapi ini juga ungkapan iman. Karena ini dialami oleh banyak orang dan boleh dikatakan tidak mengenal usia, jabatan, status, agama, dan sebagainya. Maka perlu kita menanggapinya secara bersama. Nah, singkat kata, maka terbentuklah panitia yang akhirnya terjadilah jejaring yang mengajak siapapun yang mau bersama-sama melayani mereka yang membutuhkan bantuan untuk isoman ini. Maka pantaslah kita bersyukur atas dukungan berbagai pihak yang bisa ambil bagian di dalam usaha kita mengadakan rumah singgah isoman Starkey ini. Boleh saya sebut kurang lebih seperti ini. Ada partisipasi, kalau saya katakan demikian, dari paroki Durensawit lewat Dewan Paroki dan umat yang akhirnya terbentuk panitia di satu sisi. Di sisi lain, kita juga bersyukur karena suster-suster CB, suster-suster Carolus Borromeus itu juga ambil bagian dengan menyediakan tempat ini, tempat asrama ini sebagai rumah singgah. Yang ketiga, kita juga bersyukur karena usaha kita semua ini juga didukung oleh pemerintah setempat, yaitu mulai dari kecamatan, Durensawit, kemudian kelurahan Pondok Kelapa, RT, RW, dan juga dari pihak kepolisian. Kita tahu ada Polsek, Koramil, dan juga kelompok-kelompok yang lain. Demikian pula yang ketiga, kita bersyukur karena kita juga mendapat perhatian bantuan dari pihak kesehatan sesuai dengan porsi mereka masing-masing, entah itu Puskesmas Durensawit, Puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa, dan juga kita mengajak juga sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Yadika dan Rumah Sakit Carolus, ya, masing-masing ambil bagian sesuai dengan porsi yang kita butuhkan. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting, kita juga membangun jejaring dan ini sungguh membantu kita semua, yaitu para donatur. Para donatur baik itu perorangan, keluarga, ataupun juga lewat lembaga, lewat perusahaan, dan sebagainya. Macam-macam hal bisa diungkapkan, termasuk yang tidak kalah penting juga adalah para relawan. Ya, para relawan yang akan membantu kita semua. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa ada 5 pihak secara garis besar yang ambil bagian di dalam usaha kita untuk mengadakan rumah singgah isoman Starkey ini. Sekali lagi, pertama-tama tentu kita bersyukur, dan tentu kita juga mohon berkat Tuhan supaya segala usaha baik kita itu diberkati. Dan untuk itu kita hari ini didukung mendapatkan inspirasi dan juga peneguhan dan kekuatan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi. Jelas sekali kutipan dari Injil Matius tadi, di mana dikatakan apa yang kita perbuat bagi yang tadi disebutkan termasuk orang yang sakit, lemah, orang yang kekurangan dan sebagainya, itu kita berbuat untuk Tuhan sendiri. Karena apa? Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, atau mereka menjadi personifikasi dari mereka yang kita perhitungkan, yang tidak kondisinya tidak
menguntungkan, yaitu yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir tadi. Nah, di situ kita diajak untuk melakukan segala sesuatunya itu dengan hati yang tulus, hati yang murni, dan juga dengan sukacita. Tentu sukacita itu merupakan buah roh. Artinya apa? Ini suatu kerja yang tidak mudah, banyak tantangan, mungkin juga banyak kesulitan, tapi mari kita tetap mengusahakannya dengan sukacita. Karena kita percaya yang kita usahakan itu baik adanya dan berguna untuk pelayanan kita kepada mereka. Maka saudara sekalian, kita sungguh bersyukur karena kita dapat memulai pengadaan shelter ini. Dan kitab Wahyu tadi, kutipannya dapat meneguhkan kita semua bahwa ternyata Tuhan sungguh tahu pekerjaan kita. Karena kita arahkan kepada Tuhan. Dan juga kita diingatkan dalam kutipan tadi bahwa kemampuan kita itu terbatas. Lalu dikatakan juga bahwa kita hendaklah menuruti firman Tuhan. Dan itu berarti Ia akan melindungi dari berbagai pencobaan. Di dalam Tuhan kita akan mengalami rahmat-Nya, berkat-Nya untuk menyempurnakan semua usaha kita, untuk memperkaya, juga untuk menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara sekalian, melalui perayaan Ekaristi ini kita mohon semoga Tuhan sungguh berkenan hadir dan memberkati segala usaha baik kita ini. Dan semoga mereka yang kita layani itu sungguh dapat tertolong dan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, juga mengalami kembali kesehatannya, sehingga nanti dapat kembali dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Semoga dengan demikian nama Tuhan juga semakin dimuliakan, dan kita boleh bersyukur karena boleh melayani Tuhan melalui rumah singgah Isoman Starkey ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan Ekaristi kita dengan menyampaikan doa-doa kita. Allah Bapa yang makasih, pandanglah kami putra-putrimu yang hadir dalam Ekaristi ini untuk mohon berkat-Mu atas usaha kami mengadakan rumah singgah Isoman Starkey untuk melayani putra-putrimu yang membutuhkan bantuan. Maka dengan rendah hati kami mohon semoga Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Bagi pasien yang terpapar COVID-19, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit karena terjangkit COVID-19. Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah rahmat kekuatan serta rahmat kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit, agar mereka dapat kembali pulih dan berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Berkatilah pula para dokter, perawat, dan setiap orang yang dengan setia membantu serta merawat mereka yang sedang sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para panitia, relawan, dan donatur rumah singgah Isoman Starkey, Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu yang nyata melalui para panitia, relawan, dan para donatur yang telah memberikan diri sehingga rumah Isoman ini dapat terrealisasikan. Semoga Engkau selalu melindungi dan menganugerahkan rahmat kesehatan kepada panitia, relawan, dan para donatur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan yang Maha Baik, kami juga masih berdoa bagi bangsa dan negara kami
yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Anugerahkanlah rahmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam menangani pandemi ini. Kami juga berdoa bagi masyarakat kami, semoga mereka setia menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka berada, agar penyebaran COVID dapat teratasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal, Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa pula untuk saudara-saudari kami yang telah berpulang karena terpapar COVID-19 ini. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat kerahiman-Mu kepada mereka yang telah berpulang, agar mereka berbahagia abadi di surga. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, anugerahkanlah rahmat, kekuatan, dan ketabahan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi keselamatan jiwa Suster Yakoba CB yang Engkau panggil tadi malam. Semoga Suster Yakoba berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, baik melalui lisan kami, melalui bibir kami, juga melalui hati dan batin kami. Semoga Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkannya melalui Kristus Putramu Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Mari kita melanjutkan Ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah mempersembahkan anggur ini. Semoga inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu serta doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang Maha Rahim, bersama persembahan ini kami haturkan kehadapan-Mu rintihan dan penderitaan saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit. Sudilah menerima persembahan ini dan pulihkanlah harapan mereka untuk segera sembuh, supaya bersama kami mereka dapat memuji dan memuliakan Dikau. Dan kami persembahkan pula segala sesuatu yang kami usahakan untuk mengadakan rumah singgah isoman Starkey ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang murah hati dan Allah yang setia,
Sebab Engkau telah memberi kami Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus. Dia selalu menunjukkan dirinya berbelas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, orang sakit dan orang berdosa, dan Dia menjadikan dirinya bersama sesama bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Dengan perkataan dan perbuatan, Dia telah mewartakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Bapa yang menaruh perhatian kepada semua anak-Mu. Dari sebab itu, bersama semua malaikat dan orang kudus, kami turut memuji dan bersyukur kepadamu, sambil mengumandangkan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, bersama semua uskup, imam, dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu.
Bukalah mata kami, supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka dan yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gerejamu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan semoga dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, bersama Santa Ana dan Santo Yoakim, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai. Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita menuju kehidupan yang kekal.
Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena dalam perayaan Ekaristi ini semangat kami Kau kobarkan dengan sabda-Mu dan niat kami Kau teguhkan dengan santapan suci tubuh dan darah Kristus Putra-Mu yang telah kami sambut baik secara sakramental ataupun secara rohani. Kami mohon tabahkanlah juga hati saudara-saudari kami yang lemah dan tak berdaya karena sakit. Sembuhkanlah mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah para dokter, perawat, dan siapa saja yang memberikan perhatian serta menaruh kasih kepada orang sakit, terdorong oleh cinta dan baktinya kepadamu. Berkatilah juga kami semua dan segala usaha baik kami dalam membangun rumah singgah isoman Starkey ini untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Semoga berkat-Mu selalu menyertai kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, mari kita hening sejenak, kita mohon berkat secara khusus untuk tempat ini yang akan dipakai sebagai rumah singgah isoman. Dan nanti setelah perayaan Ekaristi ini akan dilanjutkan dengan percikan air suci untuk tempat-tempat yang disediakan bagi saudara-saudari kita yang akan kita layani. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur
atas rahmat penyelenggaraanmu yang kami alami setiap hari. Dan kini secara khusus kami mohon semoga Engkau berkenan untuk hadir dan memberkati tempat ini, asrama ini, sebagai rumah singgah Isoman Starkey. Semoga mereka yang kami layani sungguh mengalami pelayanan yang baik dan pada saatnya nanti juga boleh mengalami kesembuhan sehingga mereka dapat kembali ke rumah dengan segar bugar dan melanjutkan kegiatan mereka sehari-hari. Maka ya Bapa, berkat-Mu kiranya turun atas tempat ini, juga saudara-saudari kami yang akan melayani mereka, serta mereka yang kami layani. Semoga segala sesuatunya sungguh dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, dan menggembirakan. Maka berkat-Mu ya Tuhan, turun atas mereka semua, juga tempat ini yang akan dipakai sebagai rumah singgah Isoman Starkey, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para romo, suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, mereka yang kita doakan, mereka yang kita layani, juga mereka yang akan melayani di rumah singgah Isoman Starkey ini, dan seluruh kegiatan yang kita lakukan, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin. Para romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian perayaan Ekaristi untuk membuka dan meresmikan rumah singgah Isoman Starkey sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita melanjutkan hidup kita mewartakan damai dan kasih Tuhan. Amin.